Hai semuanya, dalam Wahyu pasal 8, dalam penglihatan Yohanes, kita melihat bahwa firman Tuhan berkata kepada kita, doamu tidak sia-sia. Ya. Wahyu 8 ayat 3-5. Maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah, dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Nah, kemenyan di dalam Wahyu pasal 5 menggambarkan doa orang-orang kudus. Apa isi doa mereka? Anda bisa baca dalam Wahyu pasal yang ke-6. Ya, mereka bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami, para martir maksudnya, kepada mereka yang diam di bumi. Nah saudara, doa orang-orang kudus, doa para martir yang dibunuh, yang dianiaya, yang disiksa karena memberitakan Injil agar manusia diselamatkan, ini disampaikan di hadapan Tuhan, digambarkan seperti kemenyan, ditambah dengan kemenyan yang lain, ya, ditaruh di atas mezbah, dan asap itu naik dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Apa artinya? Tuhan mendengar doa-doa kita. Dan itu diikuti dengan sebuah kejadian, 7 sangkakala ditiup, yang menggambarkan hukuman dari Tuhan atas orang-orang yang terus menolak bertobat dan terus menolak kabar baik yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Tindakan Allah menghukum penduduk bumi dengan hukuman yang mengerikan. Nah, saudara sekalian, kita melihat di sini, doamu tidak sia-sia. Ya, Tuhan mendengar doa kita semua. Ya, kita melihat para martir ini mengorbankan bahkan nyawa mereka demi pekabaran Injil, tetapi mereka disiksa, dianiaya, bahkan dibunuh oleh manusia-manusia yang menolak untuk bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Ketika mereka mengalami semua itu, tampaknya Tuhan tidak berbuat apa-apa. Tampaknya Tuhan tidak membela mereka. Tapi apakah benar Tuhan tidak mendengar doa mereka? Apakah benar Tuhan tidak bertindak? Jelas bukan demikian. Ada 7 hukuman. Anda lihat, ya, sepertiga bumi hancur, sepertiga lautan hancur, sepertiga kapal hancur. Dan ada satu hukuman yang menarik di sini, yang disebut sebagai absinthus. Absinthus ini adalah wormwood atau ipuh, tumbuhan yang dikenal dengan nama Artemisia herba, atau Artemisia judaica, sebuah tanaman yang punya rasa pahit yang sangat kuat, yang seringkali dalam Alkitab digunakan untuk menggambarkan kesedihan, malapetaka, penderitaan, kepahitan. Musa bahkan memakainya untuk menggambarkan malapetaka atau kepahitan hidup yang dialami oleh orang-orang yang di luar hukum Allah. Yeremia juga memakainya sebagai simbol seperti itu. Nah saudara, ini bisa diartikan 7 sangkakala ini sebagai literal, bisa juga berarti kiasan. Tapi apapun itu, mari kita fokus bahwa ada tindakan Tuhan menjawab doa orang-orang kudus. Kalau diartikan sebagai kiasan, contohnya absinthus ini menggambarkan kepahitan. Orang-orang yang hidup di luar firman Tuhan, mereka dikuasai apa? Nafsu, ego, iri hati, dendam, amarah, itu meracuni hidup mereka seperti absinthus. Orang hidup dalam kepahitan, dalam kekecewaan, dalam amarah, bertengkar, penyembahan berhala dan yang lain sebagainya. Dikuasai nafsu sampai mati pun mereka tidak bisa menjaga diri mereka sendiri bebas dari semuanya itu. Itulah penderitaan, itulah kepahitan. Intinya apa sekarang? Doa kita didengar oleh Tuhan. Jangan pernah berhenti berdoa. Kalau tampaknya Tuhan gak mendengar doamu, tampaknya Tuhan gak berbuat apa-apa, bukan berarti Tuhan gak mendengar, bukan berarti Tuhan tidak berbuat apa-apa. Tuhan tahu kapan Tuhan bertindak, Tuhan tahu kapan Tuhan menjawab doa kita. Berdoalah dengan tekun. Kalau Anda diperlakukan gak adil seperti para martir ini, berdoalah di hadapan Tuhan. Bukankah ada firman Tuhan berkata, sengsaraku engkau yang menghitung, air mataku kau tampung dalam kirbatmu, semua telah kau tuliskan ya Tuhan. Saudara sekalian, tetaplah berdoa. Tidak ada doamu yang sia-sia. Tuhan memberkati.